tentang akhlak terpuji. Sebelum dramanya dimulai, Ibu review dulu. Diulang lagi. Akhlak terpuji itu nama lainnya apa? Akhlak mahmudah. Akhlakul Mahmudah. Akhlakul Akhlakul bingung kene. Akhlakul Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempersembahkan drama tentang berburuk sangka yang akan diperankan oleh teman-teman saya. Di sini saya Alia Tusipa sebagai moderator. Di sini nama saya Sawa sebagai Ustazah. Berperan sebagai saya. Perkenalkan, nama saya Safa Kirana Mulia berperan sebagai anak orang kaya. Perkenalkan, nama saya Safa berperan sebagai keponakan petani. Perkenalkan, nama saya Zana, saya berperan sebagai ibu-ibu Susianta. Perkenalkan, nama saya Dalia, berperan sebagai ibu Susianta. Perkenalkan, nama saya Alina, saya berperan sebagai orang kota. Perkenalkan, nama saya Bina, saya berperan sebagai orang kota. Perkenalkan, saya Rizky Alini, saya berperan sebagai ibu orang kaya. Perkenalkan, nama saya Akbar, berperan sebagai orang desa. Perkenalkan, nama saya Bima Malik, berperan sebagai orang desa. Perkenalkan, nama saya Rahmat, berperan sebagai orang desa. Perkenalkan, nama saya Sufyan, berperan sebagai petani. Perempuan, ada seorang anak orang kaya yang mengganggu petani dengan memikulnya hingga bawahnya terjatuh. Ketika sedang berjalan, dengan disengaja datang anak orang kaya. Dia menabrak si petani. Lihat dong. Sana minggir. Sebelum ke pinggir, Pak Sofian membawa singkongnya yang terjatuh. Kemudian datanglah Bima, Rahmat, dan Ahmad. Mereka pun membantu mengambil singkong Pak Sofian. Orang dia yang salah manjang saya. Lihat jalan keluar. Saat lagi ribut, Safa melihat ibu-ibu sosialita lewat. Ia pun memanggil ibu-ibu tersebut. Bu, lihat deh, masa bapak ini lagi jalan ditabrak sih? Loh, kok kamu gitu sih? Iya, jahat banget. Loh, kok malah nyalain kita? Senuduh deh. Ya kita cuma membalik. Kalah ini jangan bohong. Mana mau dia ngaku, pasti takut tuh. Tapi memang bukan mereka yang benar-benar percaya aku. Udah Pak, jangan belain yang salah. Iya, ya udah kita permisi dulu. Udah Pak, Kasihkan bapak. ini semua gara-gara si Safa. Dah lah, bye. Safa pun pulang ke rumahnya dengan kesal. Iya, tadi itu kan ada petani yang lewat bawa singkong. Iya, malah jalan ahok. Udah aku tabrak aja. Terus datanglah si Bima, si Rahmat, dan juga si Akbar. Dia ngajak ribut. Ya itu salah kamu, ngapain nabrak orang? Oh, enggak. Selepas Safa pulang, mereka pun mengantarkan Pak Sofian ke rumahnya. Sesampainya di rumah Pak Sofian, mereka disambut oleh keponakannya Pak Sofian. Waalaikumsalam. Kenapa itu singkongnya pada rusak? Tadi kamu digangguin sama si orang kaya. Tadi kita mau ngelok kamu. Makasih ya Pak. Jaga jaga siapa? Sama-sama. Enggak, pamit Pak. Mereka pun pulang dari rumah Pak Sofian. Keesokan harinya, ada 2 orang anak kota datang ke kampung. Masih lama gak? Gak tahu. Gimana sih dia? Terus sekarang gimana? Tanyain aja sama dia. Ketika ingin bertanya, ia melihat di sekelilingnya untuk bertanya. Mereka melihat 5 orang di dekat masjid. Mereka pun menghampirinya. Waalaikumsalam.
semuanya dan manusia-manusia yang bersangka. Orang bener kok waktu itu juga dia nabrak Pak Sofian sampai singkongnya pada rusak. Saja itu akan kita sudah jangan saling tuduh-menuduh. Ini bukan saling tuduh-menuduh saja ini kebenaran. Ya, saya tahu, tapi bisa kan dengan cara lain. Datanglah ibunya Salma. Rahmat, Bima, Akbar, sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada kalian. Meminta maaf untuk apa? Atas perlakuan Sapa kepada kalian. Kenapa tidak Sapa langsung meminta maaf? Malulah. Sapa sakit udah 2 hari. Innalillahi, semoga cepat sembuh ya Bu. Jadi anak ibu yang sudah menabrak Pak Sofian. Jahat banget sih. Ya sudah. Sudah kalian jangan bertengkar. Harusnya saling memaafkan. Ya Allah aja mau maaf, masa kita umatnya gak bisa memaafkan? Iya, benar banget. Ya sudah, kita langsung aja dengan Sapa ke rumahnya bersama-sama. Nah, mereka pun pergi bersama-sama untuk menjenguk Sapa. Dari cerita yang kita sampaikan, ada hikmahnya loh. Dalam hadis yang disampaikan oleh Salwa, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu menggunjing satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang ingin Allah menganugerahkan baginya husnul khatimah, maka hendaknya ia berhusnuzon kepada orang-orang. Mawaiz al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi teman-teman, ayo kita hindari berburuk sangka. Sekian persembahan dari kami. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak mengenakan, dan mohon maaf bila penampilan kami belum sempurna, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan mempersembahkan dalam tentang berburuk sangka yang diperankan oleh teman-teman saya di sini yang Sifat sebagai moderator. Perempuan, ada seorang anak orang kaya yang mengganggu petani dengan memikulnya hingga bawahnya terjatuh. Ketika sedang berjalan, dengan disengaja datang anak orang kaya. Dia menabrak si petani. Sana minggir. Sebelum ke pinggir, Pak Sofian membawa singkongnya yang terjatuh. Kemudian datanglah Bima, Rahmat, dan Akbar. Mereka pun membantu mengambil singkong Pak Sofian.
dulu deh. Ya kita cuma ngebahas. Kalah ini jangan bohong. Mana mau dia ngaku, pasti takut tuh. Tapi memang bukan mereka yang benar-benar percaya aku. Udah Pak, jangan belain yang salah. Iya ya udah kita permisi dulu. Udah Pak, ini semua gara-gara siapa? Dah lah, bye. Siapapun pulang ke rumahnya dengan kesal. Iya, tadi itu kan ada petani yang lewat, bawa singkong. Iya, jalan udah aku tabrak aja. Terus datanglah si Bima, si Rahmat dan juga si Akbar. Dia ngajak ribut, ya itu salah kamu, ngapain nabrak orang? Wah, enggak. Selepas apa pulang, mereka pun mengantarkan Pak Sofian ke rumahnya. Sesampainya di rumah Pak Sofian, mereka disambut oleh keponakannya Pak Sofian. Waalaikumsalam. Om kenapa? Om kenapa itu singkongnya pada rusak? Tadi kamu digangguin sama si orang kaya. Tadi kita mau nengok kamu. Makasih ya Pak. Ya gaji siapa? Sama-sama. Enggak, pamit Pak. Mereka pun pulang dari rumah Pak Sofian. Keesokan harinya ada 2 orang anak kota datang ke kampung. Masih lama gak? Gak tahu. Gimana sih dia? Terus sekarang gimana? Tanyain aja sama mama dia. Ketika ingin bertanya, ia melihat di sekelilingnya untuk bertanya. Mereka melihat 5 orang di dekat masjid. Mereka pun menghampirinya. Waalaikumsalam. Baru saja mereka mau berangkat, ada 2 orang ibu-ibu yang selalu menyindir Bima dan Rahmat. Lihat deh, baik banget. Ya padahal cuma siapa? Salwa yang mendengar pun menghampirinya. Waalaikumsalam, Ustazah. Bu, nggak boleh bertengkar sama orang lain. Harus menjaga semuanya dan manusia yang bersangka. Orang bener kok waktu itu juga dia nabrak Pak Sofian sampai singkongnya pada rusak. Saja itu masalah kita. Sudah, jangan saling tuduh-menuduh. Ini bukan saling tuduh-menuduh saja ini. Ini kebenaran. Ya, saya tahu. Tapi bisa kan cuma salah sedikit. Datanglah ibunya Salwa. Rahmat, Bima, Akbar, sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada kalian Meminta maaf untuk apa? atas perlakuan Sapa kepada kalian. Kenapa tidak Sapa langsung meminta maaf? Manulah. Sapa sakit udah 2 hari. Innalillahi, semoga cepat sembuh ya Bu. Jadi anak ibu yang sudah menabrak Pak Sofian. Jahat banget sih. Ya sudah. Ya sudah kalian jangan bertengkar. Harusnya saling memaafkan. Ya Allah aja mau maaf, masa kita umatnya gak bisa memaafkan. Iya,